Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas tuntas salah satu pertanyaan paling fundamental mungkin ya, waktu kita lihat ke langit malam. Gimana kalau mereka itu beneran alien? Iya. Pertanyaan klasik. Kita bakal menyelami bab 4 dari buku Adam Frank, A Brief Guide to Aliens. Nah, sumber ini menarik banget karena dia nggak debat soal UFO itu nyata atau enggak. Betul, dia langsung lompat ke langkah berikutnya. Persis, anggap aja mereka itu beneran pengunjung dari bintang lain. Pertanyaannya jadi, gimana caranya mereka bisa sampai ke sini? Jadi, misi kita hari ini adalah menjelajahi fisika perjalanan antar bintang. Dan coba misahin mana yang fiksi ilmiah, mana yang mungkin aja terjadi menurut sains. Tepat. Ini semacam eksperimen pikiran yang seru, tapi dasarnya tetap hukum fisika yang kita kenal. Kalau ada peradaban yang bisa melintasi jarak kosmik yang, ya ampun, jauhnya tak terbayangkan itu, teknologinya harus kayak gimana? Jadi kalau Anda pernah lihat cahaya aneh di langit, terus mikir, nggak mungkin ah. Nah, pembahasan kali ini mungkin bisa ngasih beberapa jawaban mungkinnya. Mari kita mulai. Oke, hal pertama yang harus kita sepakati dulu. Luar angkasa itu besar. Sangat, sangat, sangat besar. Penulisnya juga menekankan itu kan? Iya, kita ngomonginnya pakai satuan tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu kan sekitar 9,5 triliun kilometer. Angka yang susah dibayangkan. Biar gampang gini aja. Pesawat tercepat kita, New Horizons, itu butuh hampir 10 tahun cuma buat sampai ke Pluto. Dan Pluto itu masih di halaman belakang rumah kita, ibaratnya. Masih di tata surya kita. Nah, kalau pakai kecepatan yang sama buat menempuh 1 tahun cahaya aja, butuhnya 20.000 tahun. 20.000 tahun, dan itu baru 1 tahun cahaya. Sementara bintang terdekat dari kita, Alpha Centauri, jaraknya lebih dari 4 tahun cahaya. Jadi tinggal dikaliin aja, 80.000 tahun perjalanan. Dengan teknologi terbaik kita sekarang ini. Gila, ini yang di buku disebut tirani jarak. Betul. Ini bukan masalah rekayasa biasa, ini batasan fisika. Ada batas kecepatan universal, kecepatan cahaya. Aturan dari alam semesta itu sendiri ya? Yap, peradaban manapun, secanggih apapun, harus patuh sama aturan ini. Oke, 80.000 tahun itu lebih lama dari seluruh sejarah peradaban manusia. Jadi jelas, mereka nggak mungkin pakai roket biasa kan? Jelas bukan. Terus gimana? Buku ini ngasih beberapa opsi. Yang pertama, yang paling logis tapi juga paling lama itu generation ship, kapal generasi. Ya, idenya tuh sebuah kapal raksasa yang jadi dunia sendiri. Jadi yang berangkat dari planet asal, sadar, bukan mereka yang akan sampai. Tapi keturunan mereka. Mungkin cicitnya, atau generasi ke-20 dari keturunan mereka. Opsi lain di kategori ini, ya cryosleep, tidur beku. Oh, ini yang kayak di film-film, masuk pot terus bangun ribuan tahun kemudian. Persis. Secara biologis dan rekayasa sosial, ini tantangannya luar biasa. Tapi nggak butuh fisika baru. Oke, itu kalau mau sabar. Tapi kalau mau lebih ngebut, ada yang namanya light sails, layar cahaya. Nah, ini konsepnya keren. Bayangin layar super tipis dan super besar di angkasa. Kayak kapal layar di laut, tapi didorong cahaya. Tepat. Dari planet asal, ada laser super kuat yang nembakin sinarnya ke layar itu. Foton, partikel cahaya, itu kan punya momentum. Walaupun nggak punya massa. Iya, betul. Hantaman miliaran foton per detik itu akan mendorong layarnya makin cepat, makin cepat. Secara teori, bisa mencapai sebagian kecil dari kecepatan cahaya. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang kan? Ada proyek Breakthrough Starshot yang lagi dikembangin. Ada, betul. Tujuannya ngirim wahana super kecil ke Alpha Centauri cuma dalam 20-30 tahun. Wow, dari 80.000 tahun jadi 20 tahun. Tapi di buku ini disebut ada masalah besar. Selalu ada masalah besar. Gimana cara ngeremnya? Nah, itu dia. Kalau Anda melaju dengan 20% kecepatan cahaya, Anda nggak bisa tiba-tiba injak rem. Anda butuh laser raksasa yang sama persis di sistem bintang tujuan buat nembak dari arah berlawanan. Untuk memperlambat lajunya. Tanpa itu, Anda cuma bakal melesat lewat gitu aja, kebablasan. Oke, jadi light sails juga rumit. Sekarang kita masuk ke area yang lebih liar, yang berdasarkan teori relativitas Einstein. Ruang waktu sebagai sebuah kain yang fleksibel. Jalan pintas kosmik, wormhole atau lubang cacing. Benar. Secara matematis, mungkin saja ada terowongan yang menghubungkan dua titik yang sangat jauh di alam semesta. Masuk di sini, keluar di galaksi Andromeda. Kedengarannya solusi sempurna, kenapa kita nggak bikin aja? Nggak segampang itu. Ada dua masalah. Pertama, lubang cacing ini luar biasa tidak stabil. Begitu ada satu partikel masuk, dia langsung kolaps jadi lubang hitam. Oke, itu masalah pertama. Yang kedua?
Untuk membuatnya tetap terbuka, Anda butuh sesuatu yang disebut materi eksotis. Materi eksotis? Apa itu? Ini materi hipotetis yang punya massa negatif, punya antigravitasi. Jadi dia mendorong ruang bukan menariknya. Dan materi kayak gitu ada? Sampai hari ini, nggak ada satupun bukti kalau itu ada. Sama sekali. Oke, jadi lubang cacing butuh materi yang mungkin nggak ada. Tapi ada satu lagi yang ikonik banget dari Star Trek. Warp drive. Ini ada dasar ilmiahnya atau cuma hayalan? Nah, ini yang mengejutkan. Ada dasarnya. Seorang fisikawan, Miguel Alcubierre, nunjukin secara matematis kalau ini mungkin. Gimana caranya? Idenya cerdik banget. Kapal Anda itu nggak bergerak lewat ruang angkasa. Kapalnya diem di dalam sebuah gelembung. Diem? Terus gimana? Anda melengkungkan ruang waktu di sekitar gelembung itu. Ruang di depan Anda dimampatkan, ruang di belakang diregangkan. Jadi gelembungnya berselancar di atas gelombang ruang waktu. Wow. Itu benar-benar bikin pusing. Tapi pasti ada tapinya kan? Tentu. Tapinya sama persis kayak lubang cacing. Materi eksotis lagi. Materi eksotis lagi, dengan massa negatif. Dan ada satu lagi efek samping yang, mengerikan. Apa itu? Waktu Anda mematikan warp drive-nya, semua partikel yang numpuk di depan gelembung itu bakal terlontar ke depan. Jadi semacam ledakan sinar gamma berenergi tinggi. Tunggu sebentar. Jadi mereka sampai, terus begitu sampai langsung meledakkan kita dengan radiasi mematikan. Iya, bukan cara yang baik untuk bilang halo ya. Itu halo terburuk dalam sejarah. Aneh juga kalau dipikir-pikir. Terakhir, ada opsi kartu liar, mekanika kuantum. Jujur aja, kita belum paham sepenuhnya. Mungkin ada celah di sana yang kita belum tahu. Mungkin. Ini spekulasi murni, tapi disinilah kita mengakui batas pengetahuan kita. Oke, anggaplah mereka berhasil sampai di sini. Sekarang kita bahas teknologi mereka saat udah ada di sekitar kita. Laporan UAP kan sering nyebutin hal-hal mustahil. Menghilang tiba-tiba, belok 90 derajat dalam kecepatan super tinggi. Nah, soal menghilang atau tembus pandang, itu gimana penjelasannya? Ini sebenarnya yang paling nggak aneh. Kita di bumi aja udah mulai ngembangin metamaterial. Oh, yang bisa bikin jubah tembus pandang itu. Betul. Material buatan yang bisa membelokkan cahaya di sekeliling objek. Jadi ini bukan sihir, ini penguasaan atas gaya elektromagnetik. Oke, itu untuk menghilang. Tapi untuk melayang tanpa suara atau manuver gila-gilaan, itu butuh apa? Nah, itu butuh penguasaan atas gaya yang jauh lebih fundamental. Gravitasi, Kita masuk ke 4 gaya fundamental alam ya. betul. Ada gaya nuklir kuat dan lemah, elektromagnetisme, dan gravitasi. Masing-masing punya partikel pembawa gaya. Dan peradaban kita ini jagonya di? Elektromagnetisme, yang dibawa foton. Semua teknologi modern kita, ponsel, internet, laser, itu hasil dari kemampuan kita memanipulasi foton. Kita ini master foton. Oke, kita master foton. Tapi gravitasi, yang teorinya dibawa oleh graviton, kita sama sekali belum bisa menyentuhnya. Kita bahkan belum pernah deteksi satupun graviton. Mereka lakuin. Apa aja yang berhubungan dengan gravitasi? Mereka bisa bikin medan antigravitasi buat melayang tanpa suara. Tapi yang lebih gila lagi, mereka bisa membadalkan inersia. Inersia? Gaya yang bikin kita kelempar ke depan pas mobil ngerem mendadak itu? Tepat. Bayangin gaya itu pada kecepatan puluhan kali kecepatan suara. Pilot di dalamnya langsung jadi bubur. Jadi pilotnya nggak jadi bubur gitu? Betul. Kalau Anda bisa menciptakan medan gravitasi lokal di dalam kokpit yang menetralkan gaya inersia dari luar, pilotnya nggak akan ngerasain apa-apa. Pantesan bisa belok patah gitu ya? Mereka bisa melakukan manuver yang bagi kita kelihatan kayak sihir, padahal cuma penerapan fisika yang kita tahu teorinya, tapi belum bisa prakteknya. Ini makin liar. Tapi ada satu ide lagi yang lebih liar dari ini semua. Hipotesis antar dimensi, Dari Jacques Vallée ya, jadi mereka bukan dari bintang lain, tapi dari... dimensi lain. Buku ini ngasih analogi klasik yang bagus banget buat ngebayanginnya. Yang soal dunia dua dimensi itu ya? Iya, bayangin Anda makhluk 2D, hidup di atas selembar kertas. Dunia Anda cuma panjang dan lebar. Terus saya, makhluk 3D, masukin bola, nembus kertas Anda. Apa yang Anda lihat? Saya nggak akan lihat bola, saya cuma lihat, sebuah titik
muncul dari antah berantah, Terus? titiknya membesar jadi lingkaran, terus lingkarannya ngecil lagi jadi titik, terus Hilang. persis. Aneh banget kan? Nah sekarang, terapkan logika yang sama ke dunia 3D kita. Kalau ada objek 4 dimensi, katakanlah hipersfera, lewat dunia kita, apa yang bakal kita lihat? Kita bakal lihat bola kecil muncul entah dari mana, Membesar, mengecil, terus lenyap. dan itu cocok banget sama beberapa laporan UAP. Itu penjelasan yang elegan banget. Tapi, apa kata fisika soal ini? Ada buktinya. Nah, disitulah hipotesis ini agak goyah. Dari sudut pandang fisika, belum pernah ada satupun bukti tentang adanya dimensi ruang tambahan yang bisa kita akses. Jadi, masih di alam matematika aja ya? Betul. Teori senar memang mengusulkannya, tapi belum terbukti di dunia nyata. Jadi ini statusnya masih spekulasi murni. Oke, jadi kita udah bahas semua teknologi dewa ini, warp drive, kontrol gravitasi, perjalanan dimensi. Tapi setelah semua itu, sumber ini kayak nampar kita dengan satu masalah besar. The high beam problem. Masalah lampu jauh. Iya, ini cerdas banget. Ini poin terkuat di bab ini menurut saya. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Kenapa peradaban secanggih ini payah banget kalau ngumpet? Hahaha, bener juga. Kalau mereka nggak mau kelihatan, ya jangan kelihatan sama sekali. Kenapa kita terus-terusan hampir lihat mereka? Kenapa mereka kadang-kadang kayak nyalain lampu jauhnya? Penulisnya nanya, kenapa fotonya selalu buram? Zaman sekarang semua orang punya ponsel kamera resolusi tinggi. Dia ngebandingin sama foto balon mata-mata Tiongkok yang diambil dari kokpit U-2. Nah, itu dia. Fotonya jernih banget. Detil panel suryanya kelihatan. Kenapa setelah puluhan tahun fenomena UFO, nggak ada satupun foto atau video yang sejernih itu? Poin itu kuat banget. Ini nunjukin bahwa mungkin yang orang lihat itu bukan pesawat fisik, tapi artefak kamera atau fenomena atmosfer atau persepsi otak kita. Dan ini ngebawa penulisnya ke kesimpulan yang menarik. Dia bilang semua spekulasi teknologi ini seru, tapi mungkin kita salah tempat nyarinya. Kalau mau cari orang Nebraska, ya pergi ke Nebraska. Bukan ke Puncak Jaya, hahaha. Logikanya sama. Kalau mau cari alien, tempat terbaik ya di rumah mereka. Di planet-planet lain yang jauh di sana. Dan sekarang, dengan teleskop kayak James Webb, untuk pertama kalinya kita punya alat buat mulai melakukan itu. Jadi setelah kita kupas semua ini, kesimpulan besarnya sebenarnya bukan soal apakah alien di sini, tapi lebih ke, wow, skala alam semesta ini gila-gilaan. Dan butuh kecerdasan yang tak terbayangkan buat melintasinya. Analisis ini maksa kita buat menghargai hukum fisika sambil tetap membuka imajinasi. Tepat. Dan ini dengan cerdas mengalihkan fokus pertanyaan dari apakah mereka mengunjungi kita, jadi Gimana cara kita menemukan di mana mereka tinggal? pertanyaan yang lebih bisa dijawab secara ilmiah. Dan, sebagai bahan renungan untuk Anda di rumah, buku ini kan bahas soal alien yang bisa memanipulasi ruang waktu untuk perjalanan. Coba kita bawa satu langkah lebih jauh. Gimana kalau sebuah peradaban super tua nggak cuma memanipulasi ruang waktu buat jalan-jalan, tapi untuk eksistensi mereka sendiri? Maksudnya? Gimana kalau mereka udah berevolusi melampaui tubuh fisik dan belajar buat hidup di dalam struktur realitas itu sendiri? Bukan sebagai makhluk, tapi sebagai... Pola informasi? Iya. Bisakah kita mendeteksi sebuah kesadaran yang ada di mana-mana sekaligus tidak di mana-mana? Coba pikirkan itu.